Kalau kita memahami doa, doa itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah melalui hajat. Hajat itu kita mempergunakan jasad untuk bersuara. Yang kedua adalah dengan cara bermunajat. Kalau bermunajat itu doa dilakukan oleh rohani seseorang dikala dalam beribadah. Salah satu contoh berzikir. Nah, kalau kita sudah masuk dalam zikir, maka bahasa yang akan dikeluarkan oleh batin kita itu dinamakan munajat. Berbeda dengan yang dikatakan iradat. Nah, kalau iradat itu adalah suatu kalam yang dilakukan oleh pandangan. Nah, apa yang dikatakan dilakukan oleh pandangan tadi? Itu dilakukan oleh suatu kodrat pensaksian dan ma'rifat. Bagaimana caranya kita untuk memohon kepada Allah perantara pensaksian dan ma'rifat? Baik, dalam kesempatan ini saya akan terangkan secara garis besar. Kalau kita katakan ada bahasa ma'rifatullah, berarti berma'rifatlah Allah atau melihatlah Allah. Nah, kalau sudah dikatakan berma'rifat Allah kepada sebuah yang kita inginkan, maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah melihat apa yang kita inginkan. Ini yang dikatakan tingkat iradat. Bermakom ma'rifat. Ingin kita sesuatu, kita cukup menghadirkan dengan karomahnya bismillah dan menetapkan karomahnya syahadat di dalam menetapkan ketuhanan dan keumatan, sehingga bertajalilah ma'rifatullah. Bertajalilah ma'rifatnya Allah melihat apa yang kita inginkan. Kalau sudah Allah melihat apa yang kita inginkan, maka kita akan menyaksikan dikala keinginan kita itu dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang dikatakan menyatu atau menyaksikan dalam pandangannya. Memang tingkat iradat ini adalah tingkat tinggi. Mungkin yang dipahami oleh orang-orang yang dikehendaki atau orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh kepadanya. Bersungguh-sungguh dalam bermujahadah kepadanya. Bersungguh-sungguh dalam bertuhan kepadanya. Ini yang dikatakan iradah. Kehendak. Tapi iradah itu juga berarti sebuah keinginan atau suatu keinginan. Dengan kita berkeinginan, maka tingkat iradat jatuh kepada tingkat ilmu. Nah, kita melihat, Allah melihat, kita yang menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah, yaitu apa yang kita inginkan. Setelah kita inginkan itu, kita persembahkan kepada Allah dengan suatu hajat, maka kita menyaksikan Allah melihat keinginan kita tadi. Nah, kalau kita sudah bisa menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah sesuai yang kita inginkan, maka kita sudah mendapatkan suatu jawaban. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa melihat, Allah menatap pada diri kita tentang apa yang kita inginkan. Dan kita tidak bisa menyaksikan tatapan Allah tadi melalui diri kita. Maka doa ini belum kabul. Gitu. Jadi doa ini belum kabul kalau gagal penyaksian kita tentang apa yang dilihat oleh Allah. Inilah yang dikatakan berdoa tingkat sir.
Jadi kita tidak perlu bersuara. Kenapa? Allah mendengar orang yang tidak bersuara. Tapi dia tidak mendengar orang yang bersuara. Begitu jemaah. Inilah yang dikatakan dengan sifat daripada An-Nazirnya Allah. Ini juga yang dikatakan Allah bersifat wujud pada sirnya sendiri. Jadi kalau sudah ke makom rahasia itu kita berdoa, dengan kita hadirkan melalui kodrat-kodrat daripada bismillah, ditetapkan dengan syahadat, barulah kita merasakan kedatangan Allah, batinnya Allah itu mewujud kepada batin kita, bangkit menuju zat dan hayat dalam nur kita. Begitu kita buka mata, kita melihat apa yang ditatap oleh Allah, yaitu sebuah doa yang kita inginkan tadi. Apa doanya yang kita inginkan, itu yang kita perlihatkan kepada Allah. Kalau kita sudah bisa mengalami itu, berarti insya Allah doa kita sudah terkabul. Ini pada tingkat iradat. Berbeda dengan tingkat munajat. Kalau tingkat munajat, ada sesuatu dalam fana yang kita inginkan, yang kita akan sampaikan kepada Allah dalam masa fana. Fana itu dikala diri tidak memiliki sesuatu hukum kemanusiaan, atau dikatakan tidak berdarah, tidak berurat. Maka di situ kita memiliki suatu keinginan, maka kita sampaikan dengan batin kita. Nah, itu namanya munajat. Kalau hajat sudah pasti perantara jasad. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau disebutlah maujudun ilallah itu dalam berdoa, artinya nunnya hidup, hayat, berarti kita bisa menyaksikan. Nah, makanya la maujudun illallah itu sudah kalam hayat. Beda dengan kita menetapkan kodrat batin dalam la maujudun illallah. Maka dia akan berubah menjadi la maujud illah Allah. Itu sudah beda. Pendirian makomnya sudah beda. La wujud illah Allah. Kedatangannya itu sudah kedatangan maujud. Tapi tidak hayat insan. Hukumnya bilah. Nah, tapi kalau kita menetapkan ketuhanan Allah pada diri, dia pakai un. La maujudun. Ada kata-kata dunnya di situ. Kalau dun berarti sudah tersambung dengan hayat kita. Sudah bergabung kita kepada kodrat itu. Ada keinsanan kita di situ. Di maujudun itu sudah ada keinsanan kita. Nah, disitulah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi, kalau kita sudah melatih diri kita dengan bismillah, dengan la ilaha illallah, bagaimana menetapkan la maujudun illallah pada syahadat dan mentajalikan kodrat batinnya Allah pada bismillah, maka sudah berfungsi mata sir. Ini yang dikatakan marifatus sir. Penglihatan pensaksian itu akan cepat berdiri apabila kita sudah memiliki sebuah jalan iradat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Memang tidak mudah mendapatkan sebuah sir dari Allah.
Tapi tidak mudah, yang dimaksud tidak mudah itu kalau kita belajar melalui sebuah keyakinan. Tapi kalau kita belajar dalam tingkat pemahaman, tidak ada kesulitan di dalam jalan Allah. Tapi melalui pemahaman. Tapi kalau kita hanya belajar melalui keyakinan, ya kita sudah tahu kalau keyakinan ini dia akan hilang, timbul, hilang dan timbul. Untuk mencapai isbatul yakin itu kan tidak mudah, butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau pemahaman butuh keputusan hati, butuh keputusan diri. Kalau masih ada keraguan itu di dalam pemahaman, maka ini tingkat khawatirnya, tingkat keraguannya sangat tinggi. Maka jangan coba-coba kita memiliki sifat keraguan dalam pemahaman. Kalau paham berarti kita sudah tidak ditawar lagi. Paham ya paham. Begitu para jemaah, para hadirin. Kembali kita kepada Ma'rifatus Sir tadi, yaitu tentang iradat. Iradat itu bisa dilakukan ke tingkat ilmu. Tidak butuh waktu kalau untuk memutuskan segala perkara. Dalam masa iradat sebuah bahaya hitungan detik akan sampai ke jasad kita, ke tubuh kita. Tapi kalau dengan iradat bisa dilayani secepat apapun. Tapi kalau dalam masa munajat itu tidak bisa cepat. Tapi kalau dalam tingkat iradat ini bisa berbuah ilmu. Secepat apapun sesuatu menghampiri diri, baik itu kebatilan maupun apapun, lebih cepat lagi sebuah iradat untuk menyikapinya. Lebih cepat lagi sebuah iradat mengatasinya. Karena ini gerak ilmu. Makanya kalau kita berdoa dengan kemampuan iradat, ini kaji dirinya harus bagus. Kaji dirinya harus mantap. La maujudun illallahnya harus benar-benar. Benar-benar kita tidak memiliki lagi dua prasangka, jangankan satu prasangka. Tidak ada lagi prasangka apapun kalau sudah iradat yang berbicara. Itulah keindahan Allah. Dengan segala kemampuan dan kekuatan kita, Allah melayani dengan tingkat kodratnya yang ada dalam diri kita. Allah layani kodrat-kodratnya semua, asal tidak keluar dari tauhidnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, sering dialami semua iradat ini, semua umat sering mengalami. Tapi dalam hal yang tidak disadari. Contoh apa? Contoh gerak refleks. Gerak refleks kita menghindar dari tabrakan. Gerak refleks kita jatuh dari kendaraan. Gerak refleks kita menangkis sesuatu. Gerak refleks menjawab sesuatu. Itu sudah makom dari iradat. Ini sudah makom dari sebuah iradat. Bukan itu tidak disengaja. Mana ada sebuah jasad bergerak tanpa disengaja. Tapi tidak kita sadari atau di bawah alam sadar kita. Terjadi gerakan dalam menangkis, dalam apapun, dalam jatuh, dalam bicara. Itu termasuk iradat. Jadi jangan kita tidak menikmati suatu keajaiban di diri kita. Dengan kita tidak belajar. Makanya kita harus pelajari mana iradat-iradat Allah pada diri.
Nah, semua kemampuan inilah yang diwujudkan pada tingkat iradat tadi, sehingga iradat ini dikodratkan sebagai wujud yang pertama dijadikannya, yaitu dalam kehendaknya adalah sebuah wujud zat awal pertama jadi. Inilah yang menjadi kodrat daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu wujud yang dikehendaki adanya. Bukanlah kehendaknya dia, tetapi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Maka dalam kodrat rohani itu, karena zat Allah yang menerima kodrat, zat itu adalah ruh yang ditiupkan. Makanya dalam rohani kita, inilah wujud rohani yang bisa bergerak refleks. Rohani inilah yang bisa mendapatkan iradat. Dan rohani ini juga yang mengalami suatu hibah besar dari Allah, yaitu qudsi, kekuasaan. Kekuasaan rohani itu benar-benar meliputi sekalian alam. Kenapa? Inilah Rabbil Alamin. Rohani ini adalah suatu kehidupan Allah yang bisa menguasai daripada sekalian alam. Maka iradat ini memang sudah tepat menjadi pasangan daripada sebuah ilmu. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah berdoa. Tingkatkan kajian diri kita. Tingkatkan kajian ma'rifatullah kita. Tingkatkan pemahaman-pemahaman kajian kepada Allah, terutama wabil khusus pengajian tauhid. Kalau pemahaman tauhid ini sudah bagus, maka kita harus mencari posisi isbatul yakinnya. Di mana isbatul yakinnya, keputusan-keputusannya, itulah di ayat-ayat Sa'ud Matsani. Seperti syahadat, Bismillah, Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Insya Allah, dengan adanya iradatullah bagi diri kita, dengan doa sir kepada Allah, itulah melalui la maujudun illallah. Memandang sesuatu dalam penglihatan Allah. Inilah akhir daripada tujuan daripada iradat. Kita memandang sesuatu dalam penglihatannya Allah. Artinya apa yang sedang dilihat oleh Allah. Disitulah turunnya pandangan pensaksian dari kita. Pertanyaannya, apa sudah pernah kita alami sesuatu yang kita saksikan itu yang dilihat oleh Allah? Kita percontohkan orang mimpi. Satu orang mimpi melihat dirinya sendiri. Ini tidak ada ubahnya. Bahwasanya dia telah melihat, Allah melihat dirinya. Baru dia ucapkan alhamdulillah, baru berkah apa yang dialaminya tadi. Dan baru sebenar-benar jadi kenyataan, memang Allah melihat dia. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan kajian tajalli seperti itu, maka dia tidak bisa mendapatkan hidayah kebenarannya. Kenapa? Karena dia tidak di maqam iradat. Begitu jemaah hadirin sekalian. Mari kita tingkatkan kodrat-kodrat ketuhanan dalam diri kita.